Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lija Santia Maulae dengan NIM 68 2019 148. Kali ini saya akan memaparkan tentang risiko dan keamanan teknologi informasi pada profil risiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Langsung saja ke visi dan misi BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama, visi menjadi bank perkreditan rakyat yang dinamis, tumbuh sehat untuk kesejahteraan stakeholder. Sedangkan misinya terdapat 2 poin. Pertama yaitu perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi. Kedua itu menciptakan good banking governance atau GBC demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan kesejahteraan. Gambaran umum BPR Ambarawa Harta Sarana yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR Harta Sarana atau dulu itu perseroan yang bernama PT Ambarawa Harta Sarana ini didirikan pada tahun 1992 dan sudah mendapatkan izin operasional berdasarkan izin Menteri Keuangan RI, Direktorat Jenderal Moneter nomor Gap 127 KM 17 1993 tertanggal 29 Juni 1993. BPR Ambarawa Harta Sarana mulai beroperasi pada tanggal 23 Agustus 1993. BPR Ambarawa Harta Sarana untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit yang terdiri dari kredit umum, kredit pegawai, dan kredit mingguan. Jasa tabungan, yaitu tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai, serta jasa deposito. Adapun maksud dan tujuan dari terdirinya BPR Ambarawa Harta Sarana ini yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit bagi para pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan. Ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain. Berikut adalah rancangan struktur organisasi bagian kredit manajemen risiko pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama dipimpin oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu bawahannya terdapat Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 bagian yaitu Komisaris Utama dan Komisaris Anggota. Lalu ada direksi, yaitu direktur utama dan direktur yang membawakan fungsi manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi. Direktur ini memberikan rekomendasi untuk membagikan 2 komite, yaitu komite bagian manajemen risiko dan komite bagian manajemen risiko terintegrasi. Lalu adapun kepala bagian terbagi dan salah satunya itu kepala bagian kredit yang terdiri dari administrasi kredit, pengawasan, dan analisis kredit. Kemudian tujuan umum dan tujuan khusus penerapan manajemen risiko pada Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Harta Sarana. Tujuan umumnya yaitu pertama untuk mengetahui dan memahami cara pengolahan risiko yang terjadi ataupun yang akan terjadi pada Bank Indonesia. Yang kedua, menciptakan industri BPR yang sehat terintegrasi sehingga bisnis bank yang dijalankan dapat tetap terkendali dari risiko. Yang terakhir yaitu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu terdiri dari 4 poin. Pertama, stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing. Yang kedua itu tersedianya kebijakan, prosedur, dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan operasional bank
tetap dapat terkendali pada limit yang dapat diterima dan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penyempurnaan kebijakan manajemen risiko bank. Yang terakhir yaitu meningkatkan upaya pencegahan atau mitigasi, serta mencadangkan modal, sehingga membantu bank dalam merencanakan arah pertumbuhan bisnis di masa depan saat menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Manfaat penerapan manajemen risiko pada bank perkreditan rakyat Ambarawa Harta Sarana. Di sini saya buat 4 poin. Pertama yaitu memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit. Yang kedua, meningkatkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saingnya. Yang ketiga itu menjaga stakeholder BPR selalu dapat dipercayai sehingga reputasi bank akan tetap terjaga. Dan yang terakhir itu meningkatnya kualitas pelayanan nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengenai perlindungan nasabah, termasuk menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya berita negatif. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen risiko Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Harta Sarana. Apa saja faktor pendukungnya? Nah, terdiri di sini saya ada simpulkan 3, yaitu pertama, BPR Ambarawa Harta Sarana ini merupakan bank milik pemerintah Kota Semarang, sehingga cakupan usaha yang cukup luas. Dengan luasnya cakupan usaha yang dimiliki BPR, maka kesempatan yang besar dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua itu adanya pengawasan yang selalu aktif dilakukan oleh Dewan Komisaris dan direksi terkait dengan pengelolaan dan operasional bank serta memberi saran dan nasihat kepada direksi. Dan yang ketiga itu adanya kerjasama yang baik antara pihak BPR dengan lembaga-lembaga hukum yang terkait dengan penyelesaian masalah risiko tersebut. Lalu, faktor penghambatnya yaitu pertama ada sumber daya manusia yang ada masih membutuhkan pelatihan dan bimbingan lebih luas demi meningkatkan pemahaman mereka dalam penerapan manajemen risiko yang semakin baik. Yang kedua itu pegawai kredit BPR dinilai masih kurang profesional, terutama tentang pemasaran kredit. Dan yang ketiga yaitu penerapan sistem informasi yang ada pada perusahaan atau BPR masih kurang memadai dan belum sesuai dengan penerapan manajemen risiko karena belum sepenuhnya dipahami dan dipertimbangkan. Lalu stakeholder penentu keberhasilan penerapan manajemen risiko pada Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Harta Sarana ini pada bagian internalnya yaitu terdiri dari pemimpin perusahaan, pegawai, sumber daya manusia, sistem informasi, dan administrasinya. Sedangkan dari eksternalnya terdapat 2 yaitu peraturan pemerintah dan nasabah atau masyarakat Ambarawa tersebut. Lalu manajemen risiko kredit Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Harta Sarana. Di sini berdasarkan asumsi saya per 1 tahun nasabah tetap terdapat 300 orang, nasabah baru 20 orang, maka setiap nasabah menabung sebesar 20.833.000 dan dilakukan angsurannya selama 12 bulan. Maka asumsi total pendapatan bagian kredit BPR Ambarawa ini sebesar 80 miliar. Lalu BTR yang berlaku 5% dari total pendapatan yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Nah, di indeks livelihood dan dampaknya dapat kita lihat 100% terdapat 4 miliar, 80% 3 miliar 200 rupiah, 60% terdapat 2 miliar 400 juta miliar rupiah,
40% terdapat 1.600.000.000 rupiah, 20% terdapat 800 juta rupiah. Lalu pada manajemen risiko kredit, Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Sarana. Di sini ada kriteria peluang terjadinya risiko perusahaan BPR tersebut. Dikatakan kriteria peluangnya sangat kecil apabila terjadi kurang dari 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan peluangnya dikatakan kecil apabila terjadi 2-3 kali dalam 1 tahun. Sedangkan dikatakan sedang terjadi apabila sebanyak 4-5 kali dalam setahun. Sedangkan dikatakan peluangnya besar apabila terjadi sebanyak 5-7 kali dalam setahun. Dan yang terakhir yaitu sangat besar apalagi apabila terjadi sebanyak 1 kali setiap bulan dalam 1 tahun atau 12 kali. Kemudian kategori risiko kredit Bank Perkreditan Rakyat Ambarawa Sarana. Di sini ada deskripsi dan kejadian risiko serta kategorinya yang ada pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Yang pertama itu terjadinya kredit macet dikarenakan menurunnya aktivitas perekonomian yang kemungkinan memengaruhi bisnis para pengusaha, termasuk dalam kategori finance risk. Yang kedua itu kondisi keuangan debitur yang memburuk atau kegagalan debitur dalam bidang usaha atau perusahaan yang dijalankan. Ini termasuk dalam kategori strategi and planning risk. Yang ketiga itu karakter nasabah buruk. Ini termasuk pada kategori operational infrastructure risk. Dan terakhir itu terjadinya musibah bagi nasabah, misalnya meninggal dunia, tempat usaha debitur kebakaran, terjadi pencurian dan lainnya, dimasukkan dalam kategori finance risk. Selanjutnya kita akan membahas tentang profil risiko yang telah saya buat. Pertama yaitu dalam unit kerja administrasi kredit, sasarannya itu kegiatan kredit dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapat laba. Apa penyebabnya adanya penurunan aktivitas perekonomian yang kemudian memengaruhi bisnis para pengusaha. Kedua, kecerobohan debitur yang ditandai dengan adanya penyimpangan penggunaan kredit dan kurang cakap dalam pengelolaan uang. Ketiga, kreditur yang menawarkan pinjaman terlalu besar. Keempat, kelemahan dalam menganalisa kredit. Adapun indikator risikonya yaitu pengurus pegawai bank lemah dalam SI kredit. 2, kebijakan yang diterapkan dalam perkreditan terlalu ekspansif atau terbuka. Ketiga, kredit yang diberikan bank atau obligasi yang dibeli tidak dapat dibayarkan kembali. Faktor positif atau internal control yang ada pada saat ini yaitu adanya pedoman frekuensi kontak nasabah untuk menjaga loyalitas nasabah. 2, jumlah nasabah utamanya didominasi oleh nasabah asing komposisi 70% sampai 30% sehingga lebih memerlukan transaksi. Dampak kualitatifnya yaitu pertama, berkurangnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi terhadap bank. 2, mempengaruhi rencana strategi perusahaan secara umum. 3, mengakibatkan resiko reputasi terkait ketidakjelasan produk treasury. Adapun yang menjadi risiko inherennya yaitu probabilitasnya kecil, dampaknya sangat berat, skor risiko inherennya sebesar 10. 10 ini terdapat dari probabilitasnya dikali dampaknya, maka hasilnya adalah 10. Tingkat risiko inherennya yaitu dalam kategori high risk. Probabilitas risiko inheren kualitatifnya sebesar 60%, maka dampak finansial risiko inherennya 2 miliar
550 juta. Nilai bersih risiko inherentnya 1.530 juta. Maka probabilitasnya ini termasuk dalam kategori kecil. Lalu terjadinya kredit macet dikarenakan menurunnya aktivitas perekonomian yang kemudian mengaruhi bisnis para pengusaha ini memiliki dampak finansial risiko intern, yaitu pertama berkurangnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi dengan bank sebesar 550 juta rupiah. Dan kedua, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Maka total nilai dampak finansial risiko intern ini yaitu sebesar 2 miliar 550 juta rupiah. Sedangkan rencana penanganan risiko yang saya usulkan yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh debitur terhadap fokus penilaian meliputi kemampuan membayar, agunan, dan kredibilitas manajemen debitur, yaitu senilai 84 juta. Nah, dari mana 84 juta ini? Saya asumsikan biaya sekitar 7 juta sebulan kali 12 bulan atau sudah dianggarkan dalam rencana bisnis banknya. Yang kedua, yaitu membuat strategi dan memperbaiki fokus yang dinilai dan memperkuat agar risiko kredit tidak terlalu besar, tinggi, karena kelemahan dari salah satu fokus yang dinilai dapat melemahkan. Penanganan senilai 60 juta. Hal ini dapat dari penggunaan data eksternal per triwulan dengan biaya sebesar 15 juta kali 4 triwulan atau dianggalkan dalam RBB. Yang ketiga yaitu persyaratan kembali atau dengan mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu, serta persyaratan lainnya yang telah disepakati. Maka penanganannya kira-kira pengeluarannya sebesar 20 juta. Nah, 20 juta dipakai untuk apa? Yaitu untuk anggaran sosialisasi dimasukkan sebagai biaya langsung karena nominalnya tidak signifikan. Maka total biaya penanganan risikonya sebesar 164 juta. Dan total nilai dampak finansial risiko residualnya sebesar 800 juta rupiah. Kemudian risiko residualnya, probabilitas risiko residualnya kecil, dampak risiko residualnya sedang, skor risiko residualnya 6. 6 ini dari probabilitas risiko residual dikali dampak risiko residualnya. Maka hasilnya adalah 6. Tingkat risiko residual ini masuk pada kategori medium risk. Probabilitas risiko residual kualitatifnya sebesar 20%, maka dampak finansial risiko residualnya 800 juta dan nilai bersih risiko residualnya 160 juta rupiah. Departemennya atau unit kerjanya itu administrasi kredit. Bagian risk appetite-nya termasuk dalam medium risk. Dapat kita lihat pada tabel yang paling bawah. Resiko nomor 1, terjadinya kredit macet dikarenakan menurunnya aktif perekonomian yang kemudian mempengaruhi bisnis para pengusaha ini. Dapat kita lihat dan simpulkan di sini sebagai notesnya dampak finansial risiko intern sebesar 2.550 juta rupiah. Nilai bersih risiko internnya 1.530 juta rupiah. Biaya penanganan risiko sebesar 164 juta rupiah. Dampak finansial risiko residualnya 800 juta rupiah. Nilai bersih risiko residualnya 160 juta rupiah. Lalu kita masuk ke profil risiko nomor 2. Terdapat pada unit kerja atau fungsinya itu analisis kredit. Sasarannya, bank dapat fokus pada usaha yang dinilai menguntungkan.
dan dapat menyelesaikan berbagai risiko yang terjadi jika keuangan debitur memburuk. Eh, Akar penyebabnya, pertama itu penggunaan dana yang tidak teratur, tidak tersedianya informasi arus kas yang memadai dari debitur akibat komunikasi yang kurang memadai dengan divisi bisnis. Ketiga, adanya keperluan mendadak namun tidak ada uang cadangan. Indikator resikonya yaitu pertama, naiknya kebutuhan dan gaya hidup sehingga debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya. Kedua, kegagalan dalam perencanaan dan pengembangan bisnis. Tiga, adanya pemecatan atau pemberhentian pekerja dalam usaha. Lalu, pada bagian faktor positif atau internal control yang ada saat ini, saya sebutkan ada tiga, yaitu adanya pedoman pembentukan CKPN sesuai PASK 71, khususnya terkait dengan loan and receivable. Yang kedua itu analisis sumber pelunasan kredit. Dan yang ketiga itu adanya rencana pelunasan kredit oleh nasabah. Dampak kualitatifnya yaitu meningkatnya resiko kredit bank akibat kekurangan CKPN dari yang seharusnya. Dua, tingginya volatilitas dengan pendapat akibat biaya CKPN yang tidak diantisipasi dengan baik. Tiga, adanya sanksi dari regulator akibat ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Lalu, bagian risiko internnya terdapat probabilitasnya sedang, dampaknya sangat berat, maka dapat skor risiko internnya sebesar 15. Jika risiko internnya termasuk dalam kategori intern high, lalu probabilitas risiko internnya kualitatif yaitu sebesar 80%. Maka dampak finansial risiko internnya 2.701.479.300. Lalu nilai bersih risiko internnya sebesar 2.181.183.440 rupiah. Kemudian kita lanjut dengan dampak finansial risiko intern akibat adanya risiko kondisi keuangan debitur yang memburuk. Pertama yaitu debitur tidak dapat membayar angsuran tiap bulannya sesuai dengan perjanjian, yaitu sebesar 2.700.000.000 rupiah. Hal ini terdapat dari angsuran pokok sebesar 360 juta per 24 bulan sama dengan 15 juta, perhitungan bunganya 360 juta kali 10% suku bunga efektif kali 30 hari per 360 hari. Maka hasilnya itu 3 juta. Maka angsuran ditambah bunga per bulan sebesar 15 juta ditambah 3 juta sama dengan 18 juta dikali 150 debitur, maka hasilnya 2.700.000.000. Lalu bank tidak dapat membayar bunga kepada penabung karena tidak menerima pendapatan dari debitur. Asumsi saya sebesar 1.479.300. Nah, perhitungannya dari mana? Yaitu bunga tabungan berlaku misalnya 6%. Perhitungan bunganya sama dengan saldo harian sebesar 10 juta kali suku bunga 6% kali 3 hari, jumlah hari pada bulan yang sedang berjalan per 360 hari atau jumlah hari dalam 1 tahun. Maka sebesar 4.931 rupiah kali 300 penabung atau debitur, maka hasilnya itu 1.479.300 rupiah. Maka total nilai dampak finansial risiko internnya yaitu 2.701.400
Rp79.300. Kemudian rencana penanganan risikonya yang saya rekomendasikan pertama melakukan pemeriksaan laporan keuangan awal pengajuan kredit. Nah, penanganannya sebesar 20 juta. Nah, dikemanakan? Itu pengeluaran biaya pemeriksaan di awal pengajuan kredit dengan jumlah yang tidak signifikan. Lalu yang kedua, tim marketing kredit BPR melakukan tiap 3 bulan atau 4 kali per tahun mereview keadaan keuangan debitur atau tidak melakukan review keuangan debitur setahun sekali. Maka penanganannya senilai 400 juta. Nah, 4 juta ini hasilnya dari 4 kali review dalam setahun kali 10 juta, hasilnya 40 juta pengeluaran untuk keperluan dalam pelaksanaan review per tahun. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelatihan bagi debitur yang menggunakan kredit untuk modal usahanya sehingga debitur dapat mengelola usahanya dengan baik. Penanganannya sebesar 20 juta. Ini hasilnya dari 2 kali pelatihan dalam setahun dengan biaya kira-kira 10 juta per kegiatan. Maka total biaya penanganan risikonya yaitu 80 juta. Dan total nilai dampak finansial risiko residualnya sebesar 400 juta rupiah. Kemudian risiko residualnya, probabilitas risiko residualnya kecil, dampak risiko residualnya ringan, skor risiko residualnya 4, tingkat risiko residualnya dikatakan medium risk, probabilitasnya risiko residual kualitatifnya sebesar 18%, maka dampak finansial risiko residualnya 400 juta, nilai bersih risiko residualnya sebesar 72 juta rupiah. Departemen unitnya yaitu analisis kredit. Risiko nomor ini tentang kondisi keuangan debitur yang memburuk dapat kita simpulkan dalam not. Dampak finansialnya risiko antaranya sebesar 2.201.479.300 rupiah. Nilai bersih risiko antaranya 2.161.183.440 rupiah. Biaya penanganan risiko sebesar 80 juta rupiah. Dampak finansial risiko residualnya 400 juta rupiah. Nilai bersih risiko residualnya 72 juta rupiah. Lalu profil resiko yang ketiga. Yang ketiga ini masuk pada unit kerja pengawasan. Sasarannya itu untuk mendapatkan calon debitur yang lebih berkualitas dan memiliki karakter baik dan membantu bank menghindari pemberian kredit yang tidak tepat. Nah, apa penyebabnya terjadi risiko ini? Pertama yaitu nasabah menyadari bahwa dirinya memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada bank, namun yang bersangkutan tidak memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Yang kedua, rasa ingin cepat kaya sehingga melakukan penipuan dengan alasan bahwa dana tersebut diperlukan untuk biaya usahanya. Yang ketiga yaitu banyaknya ditemui debitur atau nasabah sering sekali mengajukan kredit dengan jumlah tertentu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Sedangkan indikator risikonya ada 3 poin, yaitu 1, adanya penyimpangan penggunaan kredit. Yang kedua, adanya kolusi antara pejabat nasabah terhadap bank. Ketiga, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Sedangkan faktor positif atau internal control yang ada saat ini yang sudah dijalankan yaitu memeriksa slip gaji dan rekening tabungan sekurang-kurangnya 3 bulan terakhir untuk mengetahui sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. 2, bank melakukan survei alokasi usaha nasabah untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dapat mengembalikan pembiayaan. Sedangkan dampak kualitatifnya
Resiko reputasi akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai nasabah. 2. Jumlah pendapatan bank bergantung pada ketegasan dalam pelaksanaan analisis pembiayaan yang di ujungnya tidak muncul pembiayaan bermasalah. Lalu kita masuk ke bagian resiko intern. Hal ini probabilitasnya dikatakan kecil, dampaknya sedang, maka skor risiko internnya 6. Tingkat risiko internnya termasuk dalam kategori medium risk. Probabilitas risiko intern kualitatifnya sebesar 28%. Dampak finansial risiko internnya 850 juta rupiah, sedangkan nilai bersih risiko internnya sebesar 238 juta rupiah. Kemudian dampak finansial risiko internnya dengan adanya risiko karakter nasabah buruk, saya asumsikan ada 2 yang akan terjadi. Pertama, cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur yang menimbulkan kemungkinan terjadinya risiko bagi bank di kemudian hari. Kira-kira nilainya sebesar 750 juta. Hal ini dari rata-rata kerugian dihitung pada potensi 1/4 pendapatan dari transaksi per hari sebesar 450 juta selama 6 hari kerja. 1/4 dari 450 juta sama dengan 125 juta dikali 6 hari. Itu sebesar 750 juta rupiah. Yang kedua yaitu jika seorang debitur memiliki riwayat karakter nasabah buruk, maka riwayat tersebut akan selamanya tercatat oleh sistem bank. Catatan merah tersebut dapat membuat debitur kesulitan, bahkan tidak bisa mengajukan kredit lagi bagi masa depan. Maka nilai kemungkinan dampak finansialnya sebesar 100 juta rupiah. Denda 100 juta rupiah ini dari denda maksimum dari peraturan pemerintah. Maka total nilai dampak finansial risiko internnya sebesar 850 juta rupiah. Maka dengan itu saya memberikan rencana penanganan risiko, yaitu ada 4 bagian. Pertama, melaksanakan pelatihan nasabah untuk memahami cara kerja perkreditan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Hal ini terdapat dari 2 kali pelatihan dalam 1 tahun dengan biaya 10 juta per kegiatan. 2. Melakukan penilaian karakter nasabah yang dapat dilakukan di awal saat melakukan analisa kredit dengan melihat catatan kredit nasabah pada BI checking. Yaitu kira-kira penanganannya 188 juta rupiah. Ini terdiri dari 320 karyawan dikali 150.000 selama 4 kali 4. 4 ini per bulan. Itu sebesar 180 juta. Biaya sewa guru atau pelatih sebesar 1 juta kali 4. 4 juta. Biaya sewa gedung pelatihan dan lain-lain sebesar 1 juta kali 4 sama dengan 4 juta. Maka totalnya 188 juta rupiah. Yang ketiga itu meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, kira-kira penanganannya 3 juta rupiah. Kemana saja ini 3 jutanya, yaitu biaya sosialisasi melalui pelatihan calon nasabah. Yang keempat yaitu mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi atau berfoya-foya atau membuang-buang uang. Itu dapat kira-kira penanganannya diasumsikan sebesar 10 juta. Hal ini yaitu biaya pencarian informasi calon nasabah bisa melalui informasi bank lain dari teman dan saudara beserta laporan pengeluaran calon setiap bulan yang dijalankan dengan jumlah yang tidak signifikan sekitar 1 bulan. Maka total biaya penanganan risiko semuanya yaitu
221 juta rupiah dan total nilai dampak finansial risiko residualnya sebesar 200 juta rupiah. Kita lihat profil ketiga bagian risiko residualnya. Probabilitas risiko residualnya kategori kecil, dampak risiko residualnya ringan sekali, maka skor residualnya sebesar 2 poin. Maka tingkat risiko residualnya termasuk pada kategori low risk atau rendah kecil ya. Lalu probabilitasnya risiko residual kualitatifnya sebesar 10%. Dampak finansial risiko residualnya sebesar 200 juta rupiah. Maka nilai bersih risiko residualnya 20 juta rupiah. Departemen atau unit kerjanya itu bagian pengawasan. Di sini dapat disimpulkan dalam not risiko nomor 3 ini yaitu karakter nasabah buruk menghasilkan dampak finansial kantor risiko intern sebesar 850 juta rupiah, nilai bersih risiko intern 238 juta rupiah, biaya penanganan risiko 221 juta rupiah, dampak finansial risiko residualnya sebesar 200 juta rupiah, nilai bersih risiko residualnya 20 juta rupiah. Lalu yang terakhir itu profil risiko nomor 4. Unit kerjanya atau fungsinya bagian pengawasan. Sasarannya dapat mengatasi jalannya kredit jika terjadinya musibah bagi nasabah sehingga bank tidak rugi. Apa sih akar penyebab kemungkinan terjadinya musibah dalam nasabah perkreditan? Yaitu pertama, tempat usaha nasabah kebakaran atau pembobolan, pencurian nasabah tersebut. Kedua terjadinya pembobolan atau pencurian nasabah tersebut. Ketiga, pihak nasabah meninggal dunia. Indikator resikonya, pertama, tempat usaha yang dijalankan kurang memadai atau tempatnya terlalu sempit. Kedua, kurang menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Tiga, kurang pengawasan dan kehati-hatian dalam alat-alat yang dapat mengakibatkan bencana seperti kebakaran, bahkan pencurian. Akibat kurang telitinya dalam pengawasannya. Yang faktor positif atau internal kontrol yang ada saat ini, pertama yaitu mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 45 POJK 3/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembayaran bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam. Kedua itu melihat alat-alat prediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. Yang nampak kualitatifnya yaitu resiko reputasi akibat tidak beroperasinya bank sebagaimana mestinya. Dan yang kedua itu tidak mampu menggaji karyawan-karyawan yang sedang bekerja di tempat usaha. Lalu kita bisa lihat resiko internalnya, probabilitasnya kecil, dampaknya sangat berat, maka skor resiko internalnya sebesar 10. Tingkat resiko internalnya termasuk dalam kategori high risk. Probabilitas resiko internal kualitatifnya sebesar 70%. Dampak finansial resiko internalnya sebesar 2.620 juta rupiah. Maka nilai bersih resiko internal ini itu yang 70% kali 2.620 juta ini hasilnya 1.834 juta rupiah. Kemudian kita akan membahas tentang dampak finansial dan rencana penanganannya pada resiko yang terjadinya musibah bagi nasabah, misalnya meninggal dunia, tempat usaha debitur, kebakaran, terjadi pencurian. Yang pertama, dampak finansial resiko internalnya, asumsi saya nasabah tidak dapat membayar kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran pokok atau bayaran bunga, denda, keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Maka saya asumsikan akan
dapat sebesar nilai 1.600.000.000 rupiah. Hal ini karena tidak mendapat angsuran kewajiban 5 juta kali 320 nasabah. Kemudian kedua itu bank akan rugi dan tidak dapat menjalankan kreditnya, yaitu sebesar 1.020.000.000 rupiah. Hal ini karena kerugian karena tidak menjalankan kredit setiap bulan. Kira-kira penghasilan per bulan sebesar 255 juta kali 4 minggu atau sebulan. Maka total nilai dampak finansial resiko enterannya sebesar 2.620.000.000 rupiah. Maka dengan adanya dampak finansial tersebut, saya memberikan cara penanganan resiko. Tiga. Pertama itu memberikan asumsi pada nasabah sehingga apabila terjadi musibah pada tempat usaha bank tidak menanggung resikonya. Maaf tadi maksudnya asuransi pada nasabah. Maka nilainya sebesar 450 juta rupiah. Hal ini karena pinjaman selama 10 tahun mendapat tarif asuransi 3% dengan plafon pinjaman sebesar 100 juta, maka 3% dikali 100 juta sebesar 3 juta dikali 150 nasabah. Maka hasilnya 450 juta rupiah. Yang kedua itu memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh nasabah sebesar 1 juta rupiah. Hal ini karena memberikan asuransi kesehatan dan mempersiapkan PDK di tempat usaha untuk penjaga-jaga atau pertolongan pertama. Yang ketiga itu meningkatkan penyediaan alat-alat pengawasan tempat usaha nasabah. Saya asumsikan sebesar 20 juta rupiah karena untuk memenuhi berbagai pengawasan berupa CCTV dan mengubah ahli komputer untuk memeriksa keamanan dari sistem yang diterapkan di bank tersebut. Maka total biaya penanganan resikonya sebesar 471 juta rupiah. Total nilai dampak finansial resiko residualnya 600 juta rupiah. Pada profil resiko nomor 4 ini, yaitu resiko residualnya, probabilitas resiko residualnya kecil, dampak resiko residualnya ringan, skor resiko residualnya 4. Maka tingkat resiko residualnya dikategorikan dalam medium risk. Probabilitasnya resiko residual kualitatifnya 20% dan dampak finansial resiko residualnya sebesar 600 juta rupiah, maka nilai bersih resiko residualnya sebesar 120 juta rupiah. Departemen atau unit kerjanya itu pada bagian pengawasan. Dalam not kita dapat simpulkan bahwa dampak finansial resiko enterannya sebesar 2.620 juta rupiah. Nilai bersih resiko intern sebesar 1.834 juta rupiah. Biaya penanganan risiko sebesar 471 juta rupiah. Dampak finansial resiko residualnya sebesar 600 juta rupiah. Nilai bersih resiko residualnya 120 juta rupiah. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel risk profile BPR Ambarawa Harta Sarana. Resiko yang pertama termasuk dalam kategori high risk, yang kedua extreme high, ketiga termasuk medium risk, dan yang keempat termasuk high risk. Sedangkan residual risk BPR Ambarawa Harta Sarana terdapat pada yang pertama termasuk pada medium risk, yang kedua medium risk, ketiga low risk, dan yang keempat ke medium risk. Yang bagian risk appetite BPR Ambarawa Harta Sarana
Dapat kita lihat yang pertama, residual risk ratingnya masuk pada medium risk appetite-nya masuk pada medium risk, dan internal risk ratingnya ada pada high risk. Yang kedua, resiko yang kedua yaitu risk appetite-nya di medium risk, residual risk ratingnya di medium risk, dan internal risk ratingnya pada extreme high. Yang resiko ketiga, risk appetite-nya masuk low risk, residual risk ratingnya low risk, dan internal risk ratingnya terdapat pada medium risk. Dan terakhir itu resiko keempat, risk appetite-nya masuk kategori medium risk, residual risk ratingnya kategori medium risk, dan internal risk ratingnya masuk dalam kategori high risk. Di sini di tabel bisa kita lihat profil resiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Jumlah kejadian resiko dalam risk registernya, administrasi kredit 1, pengawasan 2, analisis kreditnya 1, maka total kejadian risiko pada risk registernya 4. Kategori atau jumlah status kejadian terkini, analisis kreditnya jumlah 1, termasuk tergolong pada high risk. Pengawasan itu ada 2, yaitu status kejadiannya 1 bagian high risk dan yang kedua bagian medium risk. Yang ketiga itu analisis kredit, jumlahnya 1, yaitu status kejadian risiko terkininya gabung pada extreme high. Progres tindakan responnya, anggaran biaya penanganan risiko sebesar 1.872 miliar. Lalu di sebelahnya kita bisa lihat administrasi kredit termasuk dalam high risk, pengawasan termasuk dengan high risk dan medium risk, analisis kredit termasuk dalam kategori extreme high. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.